Perkenalkan, nama saya Edi Purwanto SPD dari SDN 004 Batu Ampar. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kota Batam. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yang bernama perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Saya mengajar di SDN 004 Batu Ampar di kelas 6 dan saya adalah rekan sejawat dari Edi Purwanto. Baiklah, di sini saya dan rekan saya yang bernama Muhammad Fadil SPD akan melakukan percakapan pra-observasi. Bapak Fadil, mohon izin, hari ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi. Apakah Bapak bersedia? Terima kasih, Pak. Saya akan mengamati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Bagaimana Bapak melakukan proses pembelajaran tersebut sebelum melakukan pembelajaran dan nanti sampai penutup pembelajaran. Saya akan melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Pak Fadil lakukan, di mana jalannya proses pembelajaran tersebut dari awal menyampaikan tujuan pembelajaran sampai akhir penutup pembelajaran. Sebagai persiapan awal, sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberi pelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, Pak Fadil. Yang pertama, tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai? Untuk tujuan pembelajaran yang saya akan lakukan di kelas, yang pertama saya akan melakukan pengamatan video pembelajaran dan materi di PowerPoint. Siswa mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu melaporkan cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara lisan dan tulisan dengan benar. Jadi dari tujuan pembelajaran Pak Fadil ingin membuat dua tujuan pembelajaran, yaitu terkait tentang materi adaptasi hewan terhadap lingkungannya, ya Pak ya. Selanjutnya, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai? Area pengembangan yang hendak dicapai yaitu dari segi pengetahuan. Nah, di situ siswa menguraikan hasil telaah materi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian dari keterampilannya, siswa menuliskan rangkuman materi adaptasi hewan dan membuat peta konsep. Jadi Bapak di area pengembangan ingin mengembangkan ranah pengetahuan dan keterampilan, ya Pak ya? Ya, betul sekali. Selanjutnya, mana rancangan pembelajaran atau strategi penerapan pembelajaran yang ingin Bapak lakukan? Untuk rancangan pembelajaran atau strategi pembelajaran yang saya siapkan, yaitu saya sudah menyiapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan berbasis masalah atau problem based learning. Setelah itu metode diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Selanjutnya Bapak, bagaimana dengan media pembelajaran yang ingin Bapak gunakan? Media pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan laptop. Situ saya menggunakan video pembelajaran animasi. Kemudian ada PowerPoint dengan materi adaptasi. Setelah itu akan ada LKPD juga untuk peserta. Bapak sudah mengutarakan dari awal rencana pembelajaran Bapak sampai ke model, metode, terus juga strategi pembelajarannya. Terus selanjutnya Bapak, kira-kira kapan Bapak melaksanakan pelaksanaan pembelajaran tersebut? Saya akan melakukan pelaksanaan ini kiranya untuk hari Kamis. Di kelas berapa Pak? Di kelas 6. Kelas 6. Di jam 4 atau jam 5.
Saya mencatat semua yang Pak Fadil sampaikan. Nanti di kegiatan pembelajaran, mohon izin saya masuk di kelas, saya mencatat kegiatan pembelajaran yang Pak Fadil lakukan. Terakhir, Bapak, apa yang Pak Fadil dapatkan dari proses diskusi hari ini? Untuk hasil percakapan kita, saya mungkin akan lebih membuat banyak persiapan tentunya. Di situ mulai dari RPP, strategi pembelajaran, kemudian saya akan masuk dengan modul pembelajaran berbasis masalah itu tadi, dan saya sudah dapat gambarannya untuk melaksanakan supervisi tersebut. Begitu, Pak. Terima kasih Pak Fadil, Bapak sudah mengutarakan, dan terima kasih juga waktunya Pak Fadil. Sekian percakapan pra-observasi dari saya dan rekan saya Muhammad Fadil. Selanjutnya akan saya lakukan observasi dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak hari ini? Ya, oke. Pada kesempatan hari ini Bapak akan mengajarkan di sini siapa yang tidak hadir? Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Salman. Ya, oke, Salman ya. Baik, sebenarnya kita pagi hari ini ya. Apa ada yang melihat sesuatu? Hah? Gambar apa coba Zubin? Ya? Cicak ekornya putus Pak. Ya gitu ya. Ya baik. Nah, jadi bagaimana cicaknya bisa ekornya putus? Apakah masih bisa hidup? Masih bisa hidup. Ya. Kalau misalkan cicak ini kepalanya yang putus bisa hidup? Tidak. Oke baik. Hari ini kita akan belajar tentang materi adaptasi hewan ya. Baik, sebelum Bapak mau menyampaikan materi tentang adaptasi hewan, ya, sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Ya. Baik, untuk hari ini materi kita adalah apa? Tujuan yang pertama adalah kalian, ya, nanti akan melakukan pengamatan video pembelajaran. Siswa mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan depan. Yang kedua, setelah melakukan penulisan dan tulisan dengan benar. Ya, oke, adaptasi hewan ya. Nah, adaptasi hewan masuk hidup ya. Siapa di rumahnya ada yang memelihara hewan? Angkat tangan. Ya, oke. Baik, Bapak akan tanya, Dila kamu memelihara apa di rumahnya? Kura-kura. Si Imran memelihara apa di rumahnya? Kucing. Ada yang lain selain kura-kura dan kucing? Burung. Ya, oke, baik. Nah, sekarang tadi kan kita melihat gambar cicak. Apakah di rumahnya ada yang memelihara cicak? Apakah di rumahnya ada yang memelihara cicak? Tidak. Ya, oke. Pak, cicak itu nggak dipelihara tapi ada terus di rumah saya, Pak. Ya. Nah, tapi kenapa waktu Bapak tanyakan gambarnya ekornya putus? Ada yang tahu? Ya. Nah, kalau tidak belum tahu ya, kenapa cicak itu ekornya bisa putus? Karena kan cicak memutuskan ekornya untuk mempertahankan dirinya, yaitu memutuskan ekornya. Baik, selain cicak tadi ada kura-kura. Kalau kura-kura ada yang tahu cara menyelamatkan dirinya dari musuh? Ya, masuk ke dalam tempurungnya. Ya, kalau Sidran melihara kucing, kira-kira menyelamatkan dirinya dengan apa kalau kucing? Hah? Dengan taring, dengan gigitnya. Kalau Cynthia? Kalau burung menyelamatkan dirinya? Kabur terbang. Ya, oke, next. Ya, oke. Silakan baca adaptasi. Apa itu adaptasi? Ya, baca. Kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya
Ya, oke. Jadi adaptasi hewan di situ adalah kemampuan makhluk hidup dengan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga dapat mempertahankan kehidupannya. Ya. Nah, begitu juga dengan kita, ya. Pasti kita sebagai manusia bisa perlu beradaptasi ya. Ya, semua makhluk hidup, ya, termasuk yang kita bahas ini adalah hewan. Ya. Ada juga yang punya selaput di kakinya. Ya. Nah, itu semua adalah bentuk tubuh mereka dalam menyesuaikan dirinya dengan kondisi lingkungan. Ya. Oke, selanjutnya ada adaptasi fisiologi. Ya. Nah, adaptasi fisiologi kira-kira Abizan apa adaptasi fisiologi? Coba. Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya penyesuaian pada alat-alat tubuh untuk mempertahankan hidup dengan baik. Ya. Nah, ini dipengaruhi oleh lingkungannya sehingga dia menyebabkan ada penyesuaian diri. Ya. Seperti contohnya ada unta. Ya, di unta ini ada namanya kantung air atau punuk. Ya, di punuknya. Di mana itu? Di mana sini? Ya, oke. Di situ bisa menyimpan air. Untuk apa anda? Untuk cadangan. Pak dulu pemaparan materi hewan. Ya. Materi tersebut ya Bapak akan membuat sebuah kelompok diskusi ya. Ya, silakan setiap kelompok dicermati, pahami apa LKPD yang diberikan. Baik, semuanya sudah siap ya. Kita akan kasihkan dari kelompok-kelompok. Kita akan panggil dulu kelompoknya Mizan. Oke, silakan kelompoknya Mizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 1 ingin menjelaskan tentang apa itu adaptasi hewan. Anjing dan kura-kura. Jadi beradaptasi dengan cara menggunakan gigi taringnya dan cakanya untuk membunuh lawannya. Sedangkan cicak dengan cara otonomi yaitu memutuskan ekornya secara otomatis ketika dia merasa terancam. Dan kura-kura ketika dia merasa terancam dia akan masuk ke dalam mulutnya. Untuk kesimpulannya pembelajaran kita hari ini ya, itu tentu jelas tentang adaptasi makhluk hidup hewan ya. Setelah kita mempelajarinya kita jadi tahu kenapa cicak memutuskan ekornya ya, yaitu cicak memutuskan ekornya tujuannya adalah untuk menyelamatkan dirinya dari musuh ya. Jadi seperti kita pahami tadi, adaptasi ada 3, yaitu adaptasi tingkah laku, adaptasi morfologi, dan adaptasi fisiologi. Nah, jadi mereka melakukan adaptasi itu untuk ya, yang pertama menyelamatkan diri dari musuh, yang kedua untuk mencari makanan mereka ya. Nah, itulah kesimpulannya pembelajaran kita hari ini. Sekarang Bapak ingin kalian memberikan refleksi pembelajaran untuk hari ini. Kira-kira siapa yang mau memberikan refleksi pembelajaran? Ya, Aska, silakan Aska. Saya sangat senang belajar dengan Pak Fadil karena jika Pak Fadil menjelaskan saya langsung cepat paham. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk kita semua.
Baik, ketua kelas silakan pimpin doanya. Kita bersiap untuk pulang. Bersiap. Beri salam. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Purwanto dan rekan saya. Ahmad Fadil, saya mengajar di kelas 6. Saya rekan sejawat dari Edi Purwanto. Kita berdua bertugas di SDN 004 Batu Ampar. Di sini saya dan rekan saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Selamat sore Pak Fadil. Sore Pak Edi. Apa kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah cukup baik. Alhamdulillah. Oke, pada diskusi atau percakapan sore hari ini kita akan melakukan pasca observasi, Pak. Baik. Karena tujuan pasca observasi yaitu ingin mengevaluasi dan melakukan tindak lanjut terkait apa yang sudah Bapak lakukan dalam pelaksanaan pembelajaran. Saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Yang pertama, mohon izin Pak, bagaimana perasaan Bapak karena sudah melakukan pembelajaran pada sesi observasi? Perasaan saya setelah diobservasi oleh Pak Edi, awalnya agak tegang. Tapi setelah pembelajaran itu dimulai dan berjalan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Selanjutnya Bapak, bagaimana area pengembangan yang sudah Bapak lakukan? Langkah pembelajaran, saya membuat rencana pembelajaran, itu area pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan, di situ siswa memulaikan rangkuman materi adaptasi. Kemudian di keterampilan, menulis dan membuat peta konsep materi adaptasi. Di Bapak di area pengembangan tersebut, Bapak mengembangkan di sisi pengetahuan dan juga keterampilan ya Pak ya. Selanjutnya Bapak, area pengembangan tersebut apakah sudah berhasil ataukah belum Pak? Sudah berhasil Pak, dan berjalan dengan lancar. Namun saya di sini masih belajar, mungkin masih banyak kekurangan juga. Apa kekurangan tersebut Bapak bisa diceritakan? Kekurangannya dari yang segi dari pembelajaran yang saya tangkap, di situ masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, masih seperti belum terlibat. Jadi kekurangannya yaitu masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran ya Pak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bapak, apa yang menyebabkan kendala tersebut dan bagaimana solusinya menurut Bapak? Mungkin saya di situ belum melakukan SPP. Yang kedua, saya belum mengelompokkan siswa berdasarkan minat anak dan gaya belajarnya. Bapak, selanjutnya rencana ke depan atau tindak lanjut yang ingin Bapak lakukan untuk melakukan perubahan-perubahan kira-kira bisa diutarakan Pak? Baik, bisa Pak. Saya akan menggunakan SPP di awal, tengah, dan di akhir pembelajaran. Kemudian membuat kelompok belajar anak yaitu dengan menggunakan audio, visual, dan kinestetik, serta game yang sesuai dengan materi. Jadi Bapak sudah mengutarakan rencana tindak lanjut dan ingin melakukan perubahan, di mana perubahan tersebut yaitu yang pertama ingin menggunakan ice breaking di awal, di tengah, dan di akhir. Dan yang kedua
membuat kelompok belajar anak, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan atau gaya belajar anak, yaitu ada yang audio, visual, dan kinestetik ya Pak ya. Dan yang terakhir ingin membuat game yang ada di kelas, game pembelajaran sesuai dengan materi yang ingin disampaikan ya Pak ya. Kapan rencana perubahan tersebut akan Bapak lakukan? Rencananya saya akan melakukan itu secepatnya. Mungkin minggu depan Pak ya. Boleh. Karena hari ini hari Jumat, besok Sabtu Pak ya. Oke. Baik Bapak, saya tunggu kabar baiknya ya Pak ya. Bapak akan melakukan perubahan ke depannya. Minggu depan akan melakukan perubahan terkait program-program yang Bapak ingin lakukan. Bapak sudah menggali sendiri apa yang ingin Bapak lakukan. Terima kasih sudah bersedia melakukan pasca observasi ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.